Manchester City resmi mendatangkan Calvin Phillips dari Leeds United. Pembelian Phillips dianggap sebagai langkah strategis dari klub berjulukan The Citizen itu untuk menambah kedalaman di lini tengah, khususnya pos gelandang bertahan. Pasalnya, Manchester City baru saja kehilangan Fernandinho yang memutuskan hengkang dari Etihad Stadium. Fernandinho memilih pulang ke Brazil dan kembali ke klub lamanya Atlético Paranaense. Hengkangnya Fernandinho membuat pos gelandang bertahan Man City goyah, sebab hanya tinggal tersisa Rodri, pemain yang berada di posisi tersebut. Dengan hanya mengandalkan satu gelandang bertahan, jelas menjadi risiko tinggi bagi The Citizen dalam mengarungi kompetisi musim ini. Oleh karena itu, mendatangkan amunisi baru di pos gelandang bertahan menjadi keputusan tepat dari Manchester City. Dan Phillips dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menutup lubang yang ditinggalkan Fernandinho. Gelandang dengan kemampuan potensial. Phillips adalah andalan di lini tengah Leeds United. Statistik penampilannya musim lalu pun terbilang mengesankan. Selama musim 2021-2022, dia melakukan rata-rata 2,86 tackle bersih dalam satu pertandingan. Secara angka, catatan tackle Phillips jauh lebih baik daripada Rodri yang melakukan 2,3 tackle per pertandingan. Selain itu, gelandang 26 tahun juga mampu melakukan rata-rata 1,54 intercept dan 28,02 passing ke depan dalam satu pertandingan. Melalui catatan tersebut, bisa dibilang Phillips adalah gelandang bertahan yang kuat karena punya kemampuan tackle, block, dan sapuan yang baik. Selain itu, dia juga gelandang yang punya kemampuan dalam mengirim umpan panjang atau long ball. Bila melihat gaya main City musim lalu yang lebih banyak mengandalkan direct pass dalam proses membangun serangan, Phillips tentu menjadi pilihan yang ideal untuk didatangkan. Apalagi Phillips juga bisa memainkan peran lebih menyerang di sektor gelandang. Kalau tidak percaya, lihat saja penampilannya di Euro 2020 bersama tim nasional Inggris. Gareth Southgate sering kali memasang Phillips berdampingan dengan Declan Rice di lini tengah dalam skema 3 gelandang. Sekilas tampak bahwa Phillips dan Rice membentuk posisi sebagai dua gelandang bertahan. Akan tetapi keduanya memiliki peran berbeda. Southgate menempatkan Rice untuk menjaga kedalaman seperti halnya Rodri di Manchester City. Adapun Phillips lebih berperan sebagai penghubung serangan dari lini tengah ke depan. Selain tentunya dia juga turut membantu Rice dalam mengawal pertahanan saat tim dalam mode bertahan. Duet keduanya di lini tengah Inggris pun tak dimungkiri memiliki peran krusial dalam membawa The Three Lions menapak ke babak final Piala Eropa 2020. Dengan begitu, kehadiran Phillips tidak hanya berfungsi sebagai penambal lubang pos gelandang bertahan Manchester City setelah kepergian Fernandinho. Lebih daripada itu, kehadirannya juga bisa memberikan lebih banyak opsi taktikal kepada Pep Guardiola. Mungkin Pep akan lebih percaya diri untuk memainkan skema double pivot setelah masuknya Phillips. Seperti diketahui, di bawah asuhan Pep, hampir jarang City menggunakan skema dengan double pivot. Bukan tidak pernah, hanya jarang. Akan tetapi ketika skema tersebut dijalankan, hasilnya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Bahkan kerap berdampak negatif pada keseimbangan permainan City. Jadi dengan kemampuan yang dimiliki, bukan tidak mungkin Phillips akan memberikan dampak positif bagi Manchester City, terutama ketika Pep memutuskan untuk bermain dengan poros ganda di lini tengah. Jalan terjal menembus skuad utama. Kendati demikian, Phillips kemungkinan bakal menghadapi persaingan yang berat untuk bisa menembus skuad utama Manchester City. Agak sulitnya tampaknya bagi Phillips untuk bisa menggeser posisi Rodri. Bahkan meskipun dia bisa memainkan peran yang lebih menyerang, agak sulit juga untuk dia bisa menggeser posisi Ilkay Gundogan. Phillips mungkin harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain. Kecuali jika Guardiola memang ingin memasang double pivot dalam setiap laga yang dilakoni, Phillips mungkin akan lebih banyak mendapatkan porsi bermain. Jadi Phillips harus benar-benar bekerja keras.
membuktikan kapasitas bahwa dia layak untuk masuk dalam posisi inti. Kalau tidak, mungkin nasibnya tidak akan berbeda dengan Jack Grealish yang tak lebih dari penghangat bangku cadangan meski dibeli dengan harga selangit. Menarik tentunya melihat kiprah Phillips bersama Manchester City musim ini. Apakah dia bisa merebut hati Pep dan mendapatkan posisi inti di tim atau malah bernasib seperti Grealish? Jadi menarik untuk kita lihat bagaimana kelanjutan nasibnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like dan share videonya ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.